Pemirsa, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 2 Tanjung Pinang mendata setidaknya terdapat sebanyak 53 orang calon penumpang di Pelabuhan Sri Bintang-Pura yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak diberlakukannya PPKM darurat hingga level 4 dari tanggal 12 Juli lalu. Sebagai daerah yang diwajibkan melaksanakan PPKM darurat hingga level 4, Provinsi Kepri memperketat aturan dan pembatasan kegiatan masyarakat dan menjalankan aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, salah satunya moda transportasi laut. Adapun aturan yang berlaku, setiap pelaku perjalanan diwajibkan menyertakan 2 berkas resmi, yakni sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan surat antigen dengan hasil negatif, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Sebagai antisipasi, pemerintah menyediakan fasilitas antigen di tempat dengan melibatkan pihak ketiga yakni PT Kimia Farma yang dibanderol seharga Rp150.000 bagi setiap calon penumpang untuk dilakukan swab antigen. Setelah diberlakukannya tes antigen di Pelabuhan Sri Bintang-Pura, setidaknya terdapat 53 orang yang positif COVID-19 dan terpaksa dievakuasi petugas KKP Tanjung Pinang dengan ambulan khusus, yang kemudian diserahkan ke Pemko Tanjung Pinang untuk mendapatkan tindakan medis atau isolasi mandiri maupun terpadu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala KKP Tanjung Pinang Agus Jamaludin. Ia menjabarkan dari total pemeriksaan sejak 12 Juli hingga 29 Juli di Pelabuhan Sri Bintang-Pura, sebanyak 2.357 orang dilakukan tes antigen dan terdapat 53 orang dinyatakan positif atau dengan rata-rata sekitar 2,25%. Terkait dengan hasil pemeriksaan antigen on the spot di pelabuhan, nah memang banyak ditemukan yang positif. Nah, yang positif kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang sudah baku. Artinya, ketika pihak Kimia Farma menetapkan seseorang positif antigen, maka KKP dengan Kimia Farma berkoordinasi untuk menindaklanjuti yang positif ini. Ya, kita lakukan penyelidikan epidemiologi dulu, kemudian kita koordinasi dengan pihak puskesmas di mana yang bersangkutan tempat tinggalnya dan ke Dinas Kesehatan Kota. Nah, tentu ini kaitannya dengan nanti apakah yang bersangkutan ini mau isolasi mandirinya itu di rumah ataupun terpadu. Agus juga menghimbau agar masyarakat dapat menahan diri untuk berpergian selama PPKM diberlakukan. Sebab saat ini pemerintah terus berupaya menekan kasus COVID-19 melalui PPKM level 4. Himbauan untuk masyarakat, yang pertama ikuti aturan PPKM level 4, khususnya Batam dan Tanjung Pinang. Yaitu yang boleh bergerak adalah orang-orang yang esensial dan kritikal. Tentu ini harus didukung dengan upaya penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dilaksanakan oleh individu masing-masing. Ayo tetap disiplin protokol kesehatan 5M, amalkan gaya hidup bersih, dan jangan keluar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak. Serta lindungi dan sayangi diri Anda dan keluarga dari paparan COVID-19 yang masih mengancam saat ini. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.